بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum saya mulai, saya minta kepada yang hadir jangan foto-foto. Tolong perhatikan, antum ini mau ngaji, jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya buat antum. Jangan foto-foto. Kajian ini cukup direkam dengan apa yang sudah ada dari panitia, dan nggak boleh ada yang ngerekam. Kemudian yang penting bagi antum datang ke tempat ini mendengarkan kajian ini agar antum mendapatkan manfaat. Kita datang ke tempat ini untuk mengkaji Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, supaya antum dapat ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa di Kawali Ciamis. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah SWT. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ikhwan fillah, azakumullah. Kajian ini saya ingin membawakan yang berkaitan dengan tujuan hidup seorang mukmin. Tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Tujuan hidup seorang mukmin sorga. Ini harus antum ingat ini. Bukan dunia. Bukan. Kita hidup diciptakan oleh Allah, tujuan hidup kita adalah sorga. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah kepada Allah. Yang ibadah ini kalau kita kerjakan dengan benar akan membawa kita ke sorga. Kalau soal rezeki dunia pasti dikasih oleh Allah Ta'ala. Karena itu Allah menyebutkan di dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai ayat 58, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dan aku tidak minta rezeki dari mereka, dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi rezeki, zat yang maha kuat, zat yang maha kokoh. Allah menyebutkan di surah Adz-Dzariyat di ayat 56 ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk dunia,
Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, dia hidup untuk makan, untuk main-main, bersendau gurau. Makanya Allah menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu laib, permainan, dan sendau gurau kehidupan dunia ini. Sedangkan kita diciptakan untuk apa? Ibadah kepada Allah Taala. Ibadah itu harus ingat, kita ini untuk ibadah kepada Allah. Kalau soal rezeki, semua dijamin oleh Allah Taala. Pasti dikasih, pasti. Kalau orang kafir dikasih rezeki, apalagi orang Muslim. Kafir dikasih rezeki sama Allah. Bahkan dibuka semua, dikasih sama Allah rezeki itu. Kalau orang kafir dikasih, orang mukmin juga dikasih. Cuma yang harus kita ingat, orang mukmin dikasih oleh Allah tidak seperti orang kafir. Karena rezeki dikasih oleh Allah kepada orang mukmin untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Perhatikan itu. Rezeki dikasih oleh Allah untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Orang kafir dikasih rezeki oleh Allah untuk apa? Untuk tambah dosa dan maksiat mereka kepada Allah. Orang mukmin dikasih rezeki oleh Allah untuk apa? Untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Sedangkan orang kafir dikasih rezeki oleh Allah untuk tambah dosa dan maksiat. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun alim. Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Yang kami berikan kepada mereka itu liyazdadu ithma, agar mereka bertambah dosa. Jadi dikasih rezeki orang kafir itu supaya apa? Supaya bertambah dosanya mereka. Jadi antum perhatikan, Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran 178, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat diri mereka. Kami berikan kepada mereka supaya mereka bertambah dosa. Liyazdadu itsma, supaya mereka bertambah dosa. Walahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Orang kafir. Surah Al-Imran ayat 178. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini muqaddimah yang perlu saya sampaikan kepada antum, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Rezeki pasti dikasih oleh Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah. Perhatikan, kita usaha, kita dagang, kita kerja, kita punya rezeki, punya apa aja, itu semua yang diberikan oleh Allah dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah. Itu ingat itu. Antum kerja, antum dagang, bukan mengorbankan ibadah, bukan mengorbankan sholat. Sholat wajib tegakkan pada waktunya dengan berjamaah bagi laki-laki. Nuntut ilmu wajib, seperti sekarang kita nuntut ilmu wajib. Jangan kemudian karena dagang, karena tugas, karena kerja, karena usaha, karena segala macam, kemudian apa? Dikorbankan ibadah kepada Allah. Nggak boleh. Semua usaha itu dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kita kerja, dagang, usaha untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Jangan ibadah dikorbankan demi kerja. Jangan ibadah dikorbankan demi usaha. Jangan ibadah dikorbankan demi kuliah. Demi seperti dokter, praktek atau yang lain. Dikorbankan ibadah kepada Allah. Sholatnya dikorbankan. Nuntut ilmu dikorbankan. Baca Al-Quran dikorbankan. Kemudian juga dia berbakti pada orang tua dikorbankan. Demi apa? Demi usaha, dagang dan yang lainnya. Nggak boleh. Kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Semuanya Allah berikan dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian tadi saya sebutkan
bahwa tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Saya akan bawakan beberapa ayat Al-Quran. Antum lihat surah Ali Imran ayat 185, surah 3 ayat 185. Yang bawa mushaf Al-Qur'annya dilihat. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum lihat di dalam ayat ini ada 4 poin dalam ayat ini. Surah Ali Imran surah 3 ayat 185 ini ada 4 poin. Yang pertama, di poin yang pertama Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Siapapun dia orangnya pasti akan mati. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia penguasa, dia nabi, dia rasul, dia wali, dia sahabat. Semuanya mati. Pasti mati. Enggak ada yang hidup. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Enggak ada yang hidup. Pasti mati semuanya. Pasti. Makanya musibah yang paling besar yaitu musibah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah paling besar. Makanya ketika seorang terkena musibah, kata Nabi, ingat musibahku. Karena musibahku a'zamul musibah, musibah yang paling besar. Karena apa? Terputusnya wahyu, terputusnya hidayah, terputusnya cahaya, terputusnya ruh yang merupakan kehidupan ini. Wahyu ini ruh, wahyu nur, wahyu hidayah. Terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi tetap Quran dan Sunnah masih ada. Sampai nanti keduanya akan datang menemui Rasulullah SAW. Makanya kata Nabi, apabila seorang dari kamu idza usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu li fa innahu a'zamul musibah, kata Nabi. Apabila seorang terkena musibah, ingat musibah. Musibahku ingat. Karena musibahku yang paling besar. Yaitu apa? Kewafatan Rasulullah SAW. Para sahabat adalah semuanya orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah meninggal, sedih mereka. Luar biasa. Sampai Umar marah dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Marahnya karena apa? Karena cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan Rasulullah meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, melihat orang sudah kumpul di masjid, sedih, menangis semuanya. Kemudian datang Umar bin Khattab, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ke rumahnya, kematiannya atau wafatnya Rasul. Anaknya Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sudah meninggal, dicium keningnya oleh Abu Bakar Siddiq. Engkau adalah orang yang thayyib, yang baik, baik ketika hidup maupun sudah mati. Wangi Rasulullah, hidupnya maupun meninggalnya. Kemudian masuk ke masjid, melihat Umar sedang mengunus pedang. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Terjatuh pedangnya Umar radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Allah berfirman dalam surah Ali Imran, kata Umar, seolah-olah ayat ini belum pernah aku dengar. Dan Umar hafal Al-Quran. Dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul.
telah berlalu sebelumnya, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah meninggal dunia. Illa satu yang belum meninggal. Semua nabi, semua rasul sudah meninggal dunia kecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena diangkat ke langit dan akan turun nanti di akhir zaman. Tugasnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk membunuh siapa? Dajjal. Tugasnya satu, belum selesai, maka diangkat oleh Allah ke langit dan masih hidup. Setelah tugasnya selesai membunuh Dajjal, baru diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau meninggal dunia atau terbunuh, kalian kembali atas tumit kalian, kembali kafir? Wa may yanqalib aqibai fala yadurullah syai'a. Barang siapa yang kembali dalam kekafiran, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Di dalam surah Ali Imran ayat 144. Atau Abu Bakar meyakini dan para sahabat meyakini tentang wafatnya Rasulullah SAW. Sudah selesai, sudah dikubur Rasulullah SAW. Mati seperti yang lain juga meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, sudah terputus wahyu. Dan nggak ada lagi istilah orang sudah meninggal kembali ke dunia, nggak ada. Nggak ada lagi rohnya Nabi kembali ke dunia, hadir dalam perayaan. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Orang kalau sudah meninggal berada di alam mana? Barzah, nggak akan kembali ke dunia. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan, nggak mungkin kembali ke dunia. Ketika Nabi masih hidup SAW, Nabi ada di Madinah, ya. Awalnya di Mekah 13 tahun, kemudian dakwah di Madinah 10 tahun, 23 tahun Nabi dakwah. Dari mulai kecil sampai beliau di Mekah itu, dari mulai lahir 53 tahun. Kemudian ke Madinah. Ada enggak riwayat Nabi ketika dia masih hidup di Madinah, tapi pada saat yang sama ada juga di Mekah, saat yang sama ada juga di Mesir, saat yang sama ada juga di Syam? Ada nggak? Nggak ada. Ini waktu beliau masih hidup. Masa sekarang sudah meninggal dunia, rohnya ada di mana-mana, hadir setiap acara maulid. Masuk di akal manusia atau tidak itu? Ya, saya ajak berpikir. Kalau Nabi masih hidup, nggak ada riwayat, oh Nabi beda dengan yang lain. Kalau Nabi ada di Madinah, ada juga saat yang sama di Mekah, ada juga di Mesir, ada juga di Syam, ada juga di Yaman. Orang nggak mungkin, nggak ada seperti itu. Kalau udah masih hidup nggak bisa seperti itu, apalagi sudah meninggal. Sampai sini paham? Ya, ini ilmu ini. Yang kedua, Allah menyebutkan, kita masih menjelaskan ayat. Yang kedua, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Disempurnakan ganjaran pada kiamat. Karena di dunia belum sempurna orang diberikan ganjaran. Akan diberikan ganjaran, apakah itu berupa kebaikan atau kejelekan, nanti disempurnakan di akhirat. Karena apa yang terjadi di dunia ini belum sempurna. Orang berbuat kebaikan dibalas betul 10 sampai 7 kali lipat, tapi sempurna nanti di akhirat. Orang yang berbuat kejelekan, banyak orang yang zolim, penguasa yang zolim, tapi mati begitu aja, belum dibalas oleh Allah. Nanti disempurnakan di hari kiamat. Semuanya itu, kezoliman, kebohongan, kenistaan, kecurangan, penipuan, semua akan dibalas sempurna pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dia ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses manusia itu apabila dimasukkan kemana? Sorga. Dunia ini bukan ukuran sukses. Orang kaya raya, punya mobil banyak, punya rumah besar, punya usaha maju, bukan sukses. Itu cobaan dan ujian buat dia.
Sukses yang hakiki, sukses yang abadi ketika orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, baru dikatakan sukses. Kalau kita mau lihat orang yang sukses, pertama kali para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan rasul, semua adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat dijamin dengan sorga. Wa kullan wa'adallahu husna. Dan semua kami janjikan mereka dengan sorga. Itu orang sukses. Maka yang kita ikut jejaknya orang-orang yang sukses. Nanti saya akan sebutkan apa aja yang dapat memasukkan kita ke dalam sorga. Jadi Allah menyebutkan orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, itu sukses. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sorga, selalu Allah sebutkan dengan fauzul azim, kesuksesan yang besar. Fauzul azim Allah sebutkan. Kalau dunia enggak. Maka yang keempat Allah sebutkan tentang dunia di ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang bagaimana? Menipu. Kita jangan tertipu, dan banyak manusia tertipu dengan dunia ini. Banyak sudah tertipu dengan dunia. Orang kejar-kejaran dengan dunia. Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat, yang malaikat ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dan belum pernah turun ke muka bumi ini. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ini malaikat sejak diciptakan oleh Allah belum pernah turun ke muka bumi ini. Dia akan menyampaikan sesuatu dari Allah. Kata malaikat ini mengatakan begini kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau mau, ini Allah yang menawarkan melalui malaikat ini, apakah engkau mau dijadikan seorang rasul sekaligus seorang raja, atau engkau seorang rasul tapi juga seorang nabi? Apa jawaban kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah, tawadhu ya wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril. Apa jawab Nabi SAW? Bal abdan rasula, bal abdan rasula, aku ingin jadi seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau Nabi pengen jadi raja, dikasih enggak? Dikasih sama Allah. Raja, semua fasilitas, semua singgasana dikasih sama Allah SWT. Tapi Nabi nggak mau. Karena tujuan hidup seorang mukmin bukan dunia. Apa? Sorga, bukan dunia. Kemudian pernah terjadi, ini riwayatnya sahih, dan pernah terjadi juga ketika Nabi tidur SAW, bangun tidur Nabi kelihatan bekas tikar. Umar menangis radhiyallahu an, ya Rasulullah, engkau pemimpin dunia, pemimpin akhirat, sedangkan aku lihat Persia Romawi kerajaannya luar biasa, kok engkau seperti ini? Umar menangis melihat Rasulullah SAW. Artinya dengan kehidupan yang sangat sederhana sekali Rasulullah SAW. Apa adanya hidup ini. Kemudian kata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak redha bagi mereka itu semua orang kafir dunia, dan bagi kita akhirat? Yang dipilih yang mana? Akhirat. Dunia, sekaya-kayanya manusia semuanya, hidupnya berapa tahun? Paling 60-70. Sedangkan sorga jutaan tahun tanpa hitung. Nggak ada kematian lagi di sorga, nggak ada kematian lagi di neraka. Disembelih kematian itu di hari kiamat nanti, disembelih. Nggak ada lagi kematian, kehidupan yang abadi. Orang milik kehidupan yang abadi, bukan dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga dalam riwayat yang lain, ini semua riwayatnya riwayat Bukhari, yang tadi, yang pertama tadi, yang kedua ini riwayat Bukhari. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujilat thayyibatun fil hayati dunya. Mereka satu kaum yang Allah segerakan kenikmatan dunia, di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Kebaikan mereka diberikan ganjaran di dunia, di akhirat tidak. Orang kafir ada yang membantu orang miskin, orang fakir, membantu orang yang terkena gempa, tsunami. Kafir dibalas oleh Allah dunia, tapi di akhirat tidak. Semua dibatalkan amalnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada.
Tapi orang beriman akan terus pahalanya jari sampai hari kiamat. Selama dia ikhlas dan selama dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi juga pada Nabi SAW. Artinya Nabi tujuan hidupnya sorga. Ini yang kita ikut. Tujuan Nabi sorga hidupnya, bukan dunia. Ditawarkan pada waktu di Mekah ketika susah luar biasa Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid. Para sahabat disiksa, diusir. Kalau kamu berhenti dalam dakwah ini, aku tawarkan kamu kekuasaan, harta, atau wanita yang paling cantik di Mekah. Nggak mau Nabi semuanya. Bukan itu yang dicari. Tetap mau dakwah meskipun disiksa, meskipun dimusuhi, meskipun diusir, tetap dakwah ini. Dakwah ini yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bermanfaat buat siapa? Buat semuanya. Buat akal manusia, buat hati manusia, buat pribadinya, buat rumah tangganya, buat masyarakat, buat negara. Dakwah ini bermanfaat. Ini dakwah ini berkahi oleh Allah Ta'ala. Aisyah pernah radhiyallahu anha dikasih kasur oleh seseorang. Dikasih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang, lihat, dari mana Aisyah? Dari hadiah dari tetangga. Rudih ya Aisyah. Kembalikan. Aisyah nggak mau. Dikasih hadiah, kembalikan. Akhirnya terakhir Nabi katakan, "Wa Aisyah, kembalikan. Kalau seandainya aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah, Allah jadikan sebagai emas untuk aku. Kalau aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah ini menjadi emas untuk aku," kata Rasulullah. Tapi Nabi nggak mau. Nabi hidup dengan apa adanya sebagai contoh teladan yang baik bagi umat ini. Beliau tidak kaya raya, tidak, sederhana hidupnya. Pernah cuma ada 3 butir kurma di rumahnya. Pernah juga tidak ada apa-apa, yang ada cuma air dan kurma. Itu hidupnya Rasulullah SAW, sederhana. Tidak seperti yang sekarang, orang hidup dengan berbagai macam kemewahan yang ada. Dan itu berat. Semakin banyak harta itu, semakin berat nanti di hari kiamat. Makanya Nabi SAW tidak khawatir kalau umatnya fakir. Bukan kita disuruh jadi fakir, enggak. Nabi diantara doa Nabi berlindung dari kefakiran Nabi. Tapi Nabi tidak khawatir kalau umatnya fakir. Yang Nabi khawatir umatnya kaya, berlomba-lomba dengan dunia. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW, bukan kefakiran yang aku takut sekalian, tapi yang aku takut atas kalian dibukakan pintu dunia ini oleh Allah. Kalian kejar-kejaran masalah harta, bersaing, berlomba-lomba masalah harta, mencari dunia. Lantas dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Makanya dunia ini mata'ul gurur. Dan dunia ini indah dan banyak orang tertipu. Bukan 1, bukan 2, jutaan manusia sudah tertipu dengan dunia ini. Jutaan manusia. Kalau mau dihitung sampai sekarang sudah miliaran manusia sudah tertipu dengan dunia ini. Miliaran manusia. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain yang sahih. Kalau yang tadi saya sebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini indah dan manis. Dunia ini indah dan manis. Dan Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini agar kalian menegakkan ibadah kepada Allah. Maksudnya mengelola ini sebagai khalifah, bagaimana menegakkan ibadah kepada Allah. Antum ingat tuh yang tadi, yang awal. Bukan untuk sibuk dengan dunia, bukan. Tapi bagaimana manusia ini dia mengelola dunia ini dalam rangka menegakkan ibadah kepada
Allah. Wa innallaha mustahlikum. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat kalian bagaimana kalian beramal. Yang dilihat oleh Allah tentang amalnya, bukan ilmunya, bukan hartanya, bukan gelarnya. Kan gelarnya banyak tuh. Profesor, doktor, ya. Doktor, LC, MA, segala macam sudah. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat apa? Fayanzuru kaifa ta'malu, bagaimana kalian mengamalkan. Fattaqud dunya, hati-hati kepada dunia. Wattaqun nisa, hati-hati kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama yang membinasakan Bani Israil disebabkan karena wanita. Nabi sebutkan dua. Hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan ini untuk kita semuanya, supaya kita hati-hati, karena ini bisa menghalangi tujuan kita dalam ibadah kepada Allah dan menghalangi tujuan kita untuk masuk ke dalam sorga. Tuh, ingat itu. Dunia bisa menghalangi manusia untuk masuk sorga, wanita bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam sorga. Dan banyak terjadi. Orang bisa rusak agamanya ya karena istrinya. Orang sibuk dengan dunia karena istrinya. Orang bisa pisah dengan saudaranya karena istrinya. Dan masih banyak lagi fitnah. Fitnah wanita besar. Dua fitnah, fitnah dunia, fitnah harta, dan juga fitnah wanita besar. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku dalam masalah harta. Harta. Terfitnah orang dengan harta. Orang awam terfitnah dengan harta. Penuntut ilmu terfitnah dengan harta. Yang sudah ngaji, kata udah ngaji, terfitnah dengan harta. Ustadznya, dai-nya terfitnah juga masalah harta. Terjadi atau tidak itu? Terjadi. Waki yang terfitnah dengan dunia, dengan harta. Padahal ini akan ditanya harta dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, akan ditanya oleh Allah. Kemudian hadis yang lain yang berkaitan dengan wanita, dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa", muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fitnah yang lebih berbahaya bagi wanita. Ini fitnah. Tapi ingat, meskipun wanita itu fitnah, kalau dia jadi salihah, dia lebih baik dari semua isi dunia ini. Itu ingat ya. Wanita meskipun dia fitnah, kalau dia salihah, qanitah, hafizah, dan dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia semuanya ini wanita yang salihah. Bagaimana antum mendidik istri antum menjadi wanita yang salihah? Itu kewajiban antum masing-masing. Dunia antum didik, di akhirat akan ditanya nanti. Antum ingat, ini fitnah. Jadi, ikhwani fid din, azakumullah, ini muqaddimah yang perlu saya sampaikan kepada antum tentang dunia ini dapat menghalangi manusia untuk masuk ke dalam surga. Wanita juga demikian, belum yang lainnya. Tapi yang kita tuju dalam hidup ini akhirat, surga. Sekarang apa yang bisa masukkan manusia ke surga? Banyak. Yang bisa masukkan manusia ke dalam surga banyak. Tapi enggak semuanya saya bawakan. Yang pertama yaitu Islam. Orang kalau ingin masuk surga, masuk Islam dulu. Kalau orang kafir nih, dia berbuat kebaikan, semua kebaikan dilakukan, tapi tetap kafir, mati dalam keadaan kafir, masuknya kemana? Neraka. Syarat untuk masuk ke dalam surga, syaratnya apa? Islam. Harus Islam. Dalam artian Islam ini tauhid kepada Allah Taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi. Tidak akan masuk surga kecuali nafsun muslimah, seorang muslim, jiwa yang muslim. Kafir tidak. Karena banyak puluhan ayat dalam Al-Quran bahwa orang kafir tempatnya di mana? Neraka dalam Al-Quran. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Karena orang-orang kafir ketika mereka ini hidup dan kemudian dia mati dalam keadaan kafir, dimasukkan oleh Allah ke neraka, dan mereka menyesal. Manfaat nggak penyesalan mereka di neraka? Manfaat atau tidak? Nggak manfaat. Mereka menyesal di neraka. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Dan nggak mungkin orang punya sepenuh bumi emas, nggak mungkin. Dan nggak ada yang punya. Tapi begitulah penyesalan mereka. 1 ton emas juga nggak punya dia. Tapi sepenuh bumi emas. Allah abadikan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam surah Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari mereka, mil'ul ardi dhahaba, sepenuh bumi emas, walau iftadabi, meskipun mereka ingin menebusnya, nggak mungkin, nggak akan diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada penolongnya. Artinya orang-orang kafir nggak punya penolong. Orang-orang kafir bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang yang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini penyesalan mereka nanti di hari kiamat. Penyesalan mereka di hari kiamat ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, baru mereka menyesal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Gak bisa lagi. Bahkan antara mereka, ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Gak ada manfaatnya lagi. Makanya harus Islam. Syarat untuk masuk surga itu harus apa? Islam. Gak ada yang lain kecuali Islam. Makanya di sini antum harus ingat dan pahami, dan harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang diridhai Allah, agama yang benar. Selain Islam nggak diterima oleh Allah. Itu harus yakin tuh. Sebab Allah menyebutkan demikian, agama yang diridhai Allah satu, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam nggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi dia. Makanya kita harus berusaha bagaimana mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Kita dakwakan dengan semampu kita. Sebab sekarang ini kalau kita lihat ada usaha dari orang-orang Islam itu sendiri. Ya, ini tentunya kalau itu orang Islam, tanda kutip ya Islamnya. Mungkin dia masuk munafik, mungkin dia masuk orang-orang mujrimin, gitu. Yang berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dengan mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Ini kalimat yang sesat dan kufur. Atau mengatakan Islam Nusantara, ini kalimat yang sesat dan kufur. Nggak ada Islam Nusantara, yang ada satu Islam yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang ingin dirusak oleh Islam Nusantara ingin melepas diri dari agama Islam ini untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, meninggalkan agama Islam, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Karena dari omongan mereka, kita ini jangan kembali kepada Arab. Ya nabinya orang apa? Orang Arab asli. Artinya mereka punya maksud tujuan supaya melepaskan diri dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Itu maksud mereka. Jadi usaha luar biasa. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gak pernah berhenti usaha mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'u. Orang Yahudi Nasrani nggak akan berhenti berusaha bagaimana memurtadkan, nggak akan berhenti mereka terus. Dia langsung terjun untuk memurtadkan atau dia menyuruh orang-orangnya, walinya orang kafir. Siapa? Dari tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh munafikin. Mereka pakai, yang mereka bayar. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan ini sudah terus, gak berhenti mereka. Makanya kita terus untuk menegakkan agama ini. Saya jelaskan ini mungkin puluhan kali, dan saya akan jelaskan ribuan kali. Agama Islam, agama yang hak, selain Islam gak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, Nasrani wajib untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka tetap dengan agamanya, tidak masuk dalam agama, maka tempat mereka di neraka, kekal mereka selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Sesuai dengan nas Al-Quran, Allah mengatakan demikian, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan wal musyrikin, orang musyrik. Fi nari jahannam, tempat tinggalnya mereka neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini firman Allah, Al-Qur'an, ini Al-Qur'an. Wajib kita imani semua isi Al-Qur'an. Ketika orang mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an, kafir dia, keluar dari agama Islam. Perhatikan itu. Ini ayat Al-Qur'an wajib kita imani. Yang Rasul tinggalkan kepada kita Quran dan Sunnah. Harus kita imani ini. Ini jalan kita menuju surga ini. Dengan Quran dan Sunnah. Bukan dengan yang lain, dengan Quran dan Sunnah. Makanya harus betul kita yakini Islam ini hak, benar, selain Islam batil. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah yang tadi saya bacakan ayat-ayatnya. Allah dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Allah redha dengan agama apa? Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya Allah redha dengan agama Islam ini. Berarti selain Islam Allah redha atau tidak? Allah tidak redha. Dan Allah tidak akan terima. Jelas sampai sini? Jelas. Ya. Untuk masuk surga syaratnya apa? Islam. Selanjutnya yang kedua, untuk masuk orang ke dalam surga syaratnya bertauhid kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Orang kalau ingin masuk surga harus mentauhidkan Allah, nggak boleh berbuat syirik dia. Kalau berbuat syirik nggak masuk surga. Penghalang masuk surga syirik. Apa itu syirik? Apalagi menyekutukan Allah, menduakan Allah, apalagi? Artinya beribadah dia kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada selain Allah, itu syirik. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada Allah, ini syirik. Jadi syirik itu bukan hanya dia hanya menyembah kepada selain Allah aja, dia menyembah Allah juga, tapi dia menyembah kepada selain Allah, ini syirik. Dan syirik ini dosa besar yang paling besar, penghalang orang untuk masuk surga. Maka lawannya tauhid. Tauhid ini akan memasukkan orang ke dalam surga. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Man mata wa huwa ya'lam. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hadis sahih Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Jabir yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Di hadis ini, dua hadis ini di riwayat Muslim juga,
Yang satu menjelaskan tentang tauhid, yang satu menjelaskan tentang apa? Tidak berbuat syirik. Perhatikan itu. Jadi kita untuk masuk dalam surga harus mentauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Karena tidak ada arti Islam kecuali dengan tauhid. Nggak ada arti Islam kecuali dengan tauhid. Islam itu tauhid. Yang dikatakan Islam artinya mentauhidkan Allah. Makanya definisi Islam, siapa yang bisa? Di sini kan ada beberapa ustadz nih. Apa definisi Islam? Ya. Terus? Ya. Jadi yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerah diri secara total kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu yang dikatakan Islam. Jadi Islam itu yang pertama, Islam itu artinya apa? Mentauhidkan Allah. Artinya kita berserah diri secara total kepada Allah dengan tauhid. Nggak ada penyerahan diri kepada Allah tanpa tauhid. Harus tauhid kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Wal inqiyad wa bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau dia orang Islam, buktikan dia sebagai orang Islam dengan apa? Dengan ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian berlepas diri kesyirikan. Gak bisa orang Islam berbuat kesyirikan atau bergabung dengan orang-orang musyrik, gak boleh. Islam ya harus berlepas diri kesyirikan. Makanya Nabi Muhammad SAW sejak di Mekah, Nabi sudah ajarkan kepada mereka, kepada sahabat, akidah al-wala wal bara. Wala artinya loyalitas kepada Allah dan kepada orang beriman. Bara berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lepas. Tidak membantu mereka, tidak mendukung mereka, tidak tunduk pada mereka, semuanya. Tapi tidak menzolimi mereka. Tetap kita berlepas diri. Ini dakwah namanya. Bab orang gak dikatakan dia bertauhid kepada Allah sampai dia berlepas diri dengan kesyirikan. Nggak dikatakan dia mentauhidkan Allah kalau dia belum melepaskan dirinya dari semua bentuk kesyirikan. Nggak bisa orang mengatakan saya mentauhidkan Allah. Orang mau buat syirik ya, mau sujud kepada selain Allah, mau sujud kepada kuburan, mau segala macam, semasa bodoh saya nggak mau tahu. Ini nggak bertauhid yang seperti ini. Kalau dia bertauhid kepada Allah, di samping dia mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan dia harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Harus. Wajib dia mengingkari, berlepas diri dari mereka, dan dinyatakan berlepas diri itu seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mengatakan tegas, kata bapaknya dan kaumnya tegas. Makanya Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah, Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, karena Nabi Muhammad disuruh mengikuti jejaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Ibrahim AS setelah mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, penyembahan mereka kepada patung, matahari, bulan, bintang dan yang lainnya, kesyirikan yang mereka lakukan. Sudah dakwakan tapi mereka nggak mau. Termasuk bapaknya tidak mau. Maka Ibrahim menyatakan setelah dakwah terus menerus mereka nggak terima dan kaumnya nggak terima, langsung Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ini berkata begini dinyatakan dengan terang-terangan atau disembunyikan? Terang-terangan dikatakan. Artinya nggak bisa dakwah sembunyi-sembunyi, nggak ada. Pernyataan jelas kepada bapak dan kaumnya.
innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, ya Allah. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibil al-rajul. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat tauhid. Artinya orang harus menyatakan kepada keluarganya tentang tauhid kepada Allah dan menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Bab syirik menghalangi manusia masuk ke dalam surga. Azar tempatnya di neraka, Azar. Dan bertemu dengan Ibrahim, wahai bapakku, dulu aku sudah sampaikan kepada engkau untuk masuk dalam agama ini, engkau enggak mau. Menyesal, mukanya hitam Azar di hari kiamat. Dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab apa? Tidak mau dia untuk mengikuti millahnya Ibrahim yang hanif, yang lurus. Makanya antum ingat, syarat untuk masuk surga mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan orang dikatakan dia mentauhidkan Allah kalau dia betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengingkari semua sesembahan selain Allah. Harus mengingkari. Jadi nggak bisa kita membenarkan adanya agama lain selain Islam. Kita membenarkan adanya orang-orang yang menyembah pada selain Allah. Nggak boleh kita benarkan. Kita mengingkari. Hati kita mengingkari atau kita sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan itu syirik, harus kita sampaikan. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh. Penyampaian itu harus supaya orang tahu. Nggak boleh kita bersahabat dengan orang-orang kafir, menjadi sahabat yang dekat dengan mereka, kita membenarkan agamanya mereka, nggak boleh. Makanya orang-orang munafik mengatakan semua agama sama, orang-orang munafik. Nggak benar pernyataan dia, kufur dan menyesatkan umat. Maksudnya kalau ada tokoh atau kiai atau ajengan yang berpendapat demikian, loh, ajengan atau kiai, kalau memang sama, kenapa antum nggak masuk Nasrani aja? Kan jelas, kan sama. Iya. Kok tetap KTP-nya Islam? Rubah dong kalau sama. Sekarang antum sekarang udah Islam kan dari kecil. Antum sekarang menyatakan semua agama sama. Sekarang masuk dong Kristen. Nanti coba dulu berapa tahun masuk Buddha, gitu. Coba dulu berapa tahun. Ini kita mengatakan kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh yang mengatakan semua agama sama. Siapa aja? Apakah dia profesor, doktor? Apakah dia kiai? Apakah dia ajengan atau apa? Katakan. Antum mengatakan semua agama sama. Kalau sama, ya antum masuk dong Nasrani. Jadi jelas kita. Ajengan Nasrani, jelas dong. Jadi biar ada kejelasan. Jangan antum mengatakan semua agama sama, tapi antum nggak buktikan dong. Supaya jelas, gitu. Sehingga nggak samar-samar lagi, antum jelas, gitu. Karena yang paling berbahaya dalam agama Islam ini orang-orang munafikin, paling berbahaya dalam agama Islam. Maka tempatnya pun mereka dalam Al-Quran di mana? Keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Yang kedua sudah jelas ini ya. Jadi mentauhidkan Allah. Makanya orang yang paling bahagia di hari kiamat, orang yang paling bahagia di hari kiamat itu adalah orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia konsekuen dengan kalimat ini. Maka dia orang yang paling bahagia dari kiamat. Dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke mana? Ke sorga. Abu Hurairah radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Apa jawaban Nabi SAW? As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Orang yang paling bahagia, kata Nabi. Artinya dia bahagia dengan apa? Dengan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk ke mana? Sorga.
Tapi dia harus buktikan konsekuensi dari kalimat apa? La ilallah. Jangan berbuat syirik. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Karena orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk ke mana? Surga. Innahu, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan bagi dia surga, diharamkan tempat tinggalnya neraka, dan bagi mereka tidak ada penolong sama sekali. Itu surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Jelas sampai sini? Jelas. Dalil banyak. Kita ini beragama dengan dalil, dengan hujjah, bukan dongeng. Dalil ini. Orang yang berbuat syirik enggak masuk, dalilnya ada di Quran. Makanya orang ketika dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, sebagai manusia, dia namanya manusia, kadang-kadang dia khilaf, berbuat dosa besar, berbuat dosa ini. Tapi syaratnya nggak berbuat syirik. Selama dia terus berusaha untuk taubat kepada Allah, dia taubat kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa besar, tapi dia tidak berbuat syirik. Kata Allah apa dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi? Kata Allah, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Itu luasnya ampunan Allah Ta'ala. Bukan Allah memberikan kesempatan atau menganjurkan orang berbuat dosa, tidak. Tapi tetap orang berbuat dosa wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kan ayatnya juga banyak, hadis juga banyak menyuruh untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan orang yang bertobat kepada Allah juga termasuk orang-orang yang dijamin dengan masuk ke dalam surga dengan taubat yang nasuh. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, di antara yang masukkan manusia ke dalam surga yaitu mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Perhatikan tuh, mengikuti Quran dan sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kita Al-Quran harus pahami dengan pemahaman mereka. Mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka yang paling paham tentang Quran, mereka yang sudah melaksanakan semua isi Al-Quran, para sahabat. Makanya Allah jamin mereka dengan apa? Surga. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah 9 ayat 100. Surah Taubah, surah 9 ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, itulah kesuksesan yang besar. Ya, para sahabat di sini adalah orang-orang yang apa? Sukses dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Padahal kalau kita lihat kehidupan para sahabat, hidupnya pas-pasan, sederhana hidupnya. Bukan berarti nggak ada yang kaya, ada. Dan Islam nggak melarang orang itu kaya. Islam tidak melarang orang kaya. Boleh orang itu kaya, tapi digunakan untuk menegakkan agama ini. Tidak melarikan dia dari mengingat Allah. Dan kekayaan diletakkan di tangan dia, bukan di hati. Lepas tangannya untuk dia sedekahkan, untuk dia infakkan, untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk menegakkan agama ini. Boleh kaya, tapi para sahabat secara umum miskin, fakir hidupannya. Dan banyak sahabat-sahabat yang seperti itu, seperti Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dzar Al-Ghifari,
Ammar bin Yasir, dan banyak lagi, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan segala macam, banyak sudah para sahabat. Tapi mereka sabar dengan kehidupan, redho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, redho mereka. Makanya mereka sukses. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata. Sungguh sukses siapa orang Islam. Kalau mau sukses masuk Islam, diberikan rezeki cukup dan diberikan qanaah, artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan, meskipun sedikit tapi dia puas, syukur sama Allah SWT. Itu para sahabat. Dan gak minta-minta. Gak ada sahabat minta-minta. Gak seperti sekarang orang awam, mungkin umum, ini penuntut ilmu, ustadz, dai, suka minta. Gak boleh dalam Islam, haram hukumnya minta-minta pada manusia. Kalau mau minta kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Jangan minta pada manusia, haram. Dan orang yang minta-minta nanti di hari kiamat gak ada ini mukanya nih, dagingnya gak ada. Walaysa fi wajhi muzatul amin. Nanti di hari kiamat gak ada itu. Itu hadis sahih Imam Bukhari. Kita kembali kepada yang tadi, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang dijamin Allah dengan sorga, karena mereka orang yang paling baik dari semua manusia, paling baik. Karena Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina, khairum ummati qarni khairukum qarni. Tapi khairul qurun enggak ada, lafaz khairul qurun tidak ada. Yang sahih riwayatnya khairun nas, khairu ummati, khairukum qarni. Ini hadis yang mutawatir dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, mutawatir. Kata Nabi, sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Jadi sebaik-baik manusia pada masaku sahabat, yang sudahnya siapa? Tabi'in, yang sudahnya tabi'ut tabi'in. Sahabat yang terbaik. Ketika dikatakan Nabi para sahabat yang terbaik, baik tentang apanya? Kendaraannya, rupanya, rumahnya, kekayaannya? Tidak. Baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang keyakinannya, baik tentang amalnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang jihadnya, baik tentang semuanya. Para sahabat khairun nas, sebaik-baik manusia. Dari semua manusia yang terbaik para sahabat. Makanya mereka dijadikan oleh Allah sebagai apa? Saksi atas seluruh manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian akan menjadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang baik, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Maka dikatakan oleh para ulama ahli hadis, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya orang-orang yang adil. Dengan ayat ini dalam surah Al-Baqarah di awal juz yang kedua. Jadi antum perhatikan itu, sahabat yang terbaik. Makanya mereka dijamin dengan surga. Makanya kita diwajibkan untuk mengikuti jejaknya para sahabat, cara beragama para sahabat, karena jaminan surga bukan main-main. Surga yang kita cari. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi sebutkan satu yang selamat siapa? Siapa jamaah? Ma ana ahli wa ashabi. Para sahabat. Nabi ketika menyebutkan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku yang percaya 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Siapa Rasulullah yang satu itu? Al-jamaah, jamaah. Inilah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi menyebutkan yang dimaksud satu yang selamat, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jaminannya surga. Makanya kita terus siang malam mengajak orang kembali kepada Quran wa sunnah menurut pemahaman para sahabat. Ini bukan baru, karena itulah perintah Allah dalam Al-Quran, itulah perintah Nabi Muhammad SAW agar kita mengikuti cara
beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, agar kita selamat. Bukan kita membawa aliran baru, mazhab baru. Bukan agama baru. Ini dari zaman Nabi sudah bersabda demikian. Semua persoalan ketika fitnah itu ada, Nabi suruh kembalikan kemana? Dalam hadis Mu'ad radhiyallahu, dalam hadis Hudzaifah apa Mu'ad saya lupa, Nabi bersabda SAW, satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Kemudian, ya Rasulullah, kaifa na'mal wa kaifa nasna', apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Nabi SAW? Tarji'una ila amrikumul awal, hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali, kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Hasan di sini. Artinya disuruh kita untuk mengikuti jejaknya para sahabat ketika terjadi banyak fitnah. Fitnah yang besar berkaitan dengan masalah agama. Ini fitnah luar biasa. Fitnah yang ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Tadi di mukadimah saya sebutkan tentang fitnah syahwat. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah anak-anak, fitnah ini semua berkaitan dengan syahwat. Tapi yang kedua, fitnah syubhat berkaitan dengan pemahaman, pemikiran, aliran, kelompok, golongan, hizb. Ini namanya fitnah syubhat. Dan banyak orang terkena dengan fitnah syubhat ini. Justru yang terkena dengan fitnah syubhat, di antaranya yang terbanyak orang-orang berilmu. Perhatikan itu, syubhat. Kalau fitnah syahwat terkena semuanya. Orang awam terkena, penuntut ilmu kena, orang-orang alim, ulama, dai juga kena, fitnah syahwat kena. Menumpuk-numpuk harta, tertipu dengan dunia. Tapi ini fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat merusak tujuan hidup manusia. Perhatikan tuh. Fitnah syahwat merusak tujuan hidup manusia. Tujuannya rusak, dia terhalang. Yang mesti dimasuk surga terhalang dengan dunia ini. Atau dia nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala karena tujuannya dunia. Dia baca Quran, mestinya karena Allah, supaya baca Quran supaya terdengar suaranya merdu bagus. Berarti bukan ingin dapat pahala, ingin dipuji oleh manusia. Rusak tujuannya, hilang pahalanya. Paham nggak ini? Ima dia ria atau dia ingin dapatkan uang. Rusak tujuannya dia, hilang pahalanya, hilang ganjarannya. Yang kedua fitnah yang berat ini syubhat. Syubhat merusak pemahaman dia, pemahamannya rusak sehingga sulit untuk kembali. Kalau udah syubhat itu masuk di hati manusia, sulit buat kembali. Kata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, kata beliau, al-qulubu dha'ifah wa syubha khattafah. Hati manusia itu lemah, tapi syubhat terus menyambar manusia. Banyak orang terkena syubhat yang nggak mau ngaji lagi. Orang terkena syubhat nggak mau lagi untuk ikut kepada kebenaran. Dan dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Syubhat ini. Syubhat itu berbahaya. Dia punya kelompok-kelompok sendiri sudah. Merasa udah jamaahnya yang paling benar ini sendiri, nggak pernah berkembang. Ini syubhat di kepalanya dia. Banyak aliran sesat, kelompok yang sesat karena ini syubhat yang ada di kepalanya dia. Sangat berbahaya syubhat ini. Sangat berbahaya syubhat ini. Bisa dihilangkan dengan apa? Ya harus dia bertaubat dulu kepada Allah dengan ilmu yang benar, betul-betul benar. Karena yang ilmu yang dipelajari itu banyak yang masuk syubhat di kepalanya. Berat ini, syubhat ini banyak merusak, semua banyak merusak. Saya ambil contoh tentang fitnahnya Khawarij. Itu mereka terkena bukan fitnahnya syahwat, bukan. Mereka hidupnya susah-susah Khawarij itu. Apa adanya mereka. Tapi yang terkena fitnah apa mereka? Syubhat di kepalanya dia. Sehingga dia punya anggapan bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir.
Pemerintah yang tidak berhukum dengan Islam kafir, wajib diperangi. Ini syubhat di kepalanya dia. Sehingga apa? Sehingga mereka berusaha bagaimana membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan memang akhirnya terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi waktu awal mereka menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semuanya dibunuh oleh Ali. Sebagiannya kabur. Tapi mereka tetap punya dendam, Ali harus dibunuh sampai terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Syubhatnya kuat. Sampai diingat nggak mau. Sulit untuk mengingatkan orang yang sudah kena syubhat karena rusak, ilmunya rusak, pemahamannya rusak. Dia hidup susah nggak apa-apa, tapi tetap dia harus dengan pemahamannya. Khawarij susah hidup. Tapi waktu itu ada sahabat yang ingin berbuat kebaikan, ingin memberikan nasihat kepada mereka. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada mereka. Kata Ali, hati-hati kamu. Ya, insya Allah saya bisa untuk menyampaikan. Karena Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi untuk bisa memahami Al-Quran. Orang kalau dijelaskan nama Ibnu Abbas Quran, Masya Allah. Sampai kata para ulama, kalau seandainya penduduk Dailam, Cina sana itu mendengar khutbahnya Ibnu Abbas, masuk Islam mereka. Luar biasa Ibnu Abbas kalau menjelaskan itu. Kalau Quran luar biasa. Karena dengan doanya Rasulullah SAW. Makanya Khawarij ketika dijelaskan oleh Ibnu Abbas tentang ayat Al-Quran, keluar ribuan orang keluar mengikuti Ibnu Abbas, taat kepada Ali bin Abi Thalib. Yang lain tetap, yang ribuan yang lain lagi tetap menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi syubhat itu berat. Untuk menyadarkan orang yang terkena syubhat itu berat. Seperti kelompok takfiri umpamanya, mengkafirkan orang berbuat dosa besar, mengkafirkan pemerintah, itu susah. Dijelaskan susah. Karena itu syubhat yang sudah masuk di kepalanya dia. Makanya syubhat itu berbahaya, sangat berbahaya. Antum menghilangkannya itu dengan terus belajar Quran wa sunnah al-fahmi salaf, dengan guru-guru yang benar yang ngajarkannya, yang ngerti, paham Quran sunnah al-fahmi salaf, akidahnya benar, manhajnya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar kepada Allah, itu belajar. Kalau yang nggak jelas jangan. Berbahaya. Kalau masuk syubhat sulit untuk keluar. Sesat. Sampai diantara mereka pun nggak mau sholat Jumat. Di antara mereka ini nggak mau sholat Jumat. Karena sholat Jumat kepada kaum muslimin ini adalah orang-orang yang sudah kena kekafirannya karena ikut dalam pemerintahan kafir. Gimana? Sendiri di sholat Jumat. Jadi dianggap dia yang paling benar. Ini syubhat dari dulu dan dibawakan oleh para ulama tentang fitnah-fitnah ini. Makanya antum hati-hati. Itu tentang fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Mengikuti pemahaman para sahabat ini wajib. Wajib. Karena pemahaman mereka pemahaman yang benar, hak yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Nabi menyebutkan demikian. Jalan selamat untuk menuju surga dan mengikuti pemahaman mereka. Jangan kemudian dibantah. Setan ini kadang-kadang memberikan syubhat. Jangan merasa paling benar. Memang benar jalannya. Benar. Quran benar apa tidak? Hadis Nabi benar atau tidak? Ini kita ikut. Al-Quran Sunnah Fahmi Salaf. Nabi yang mengatakan, Allah yang mengatakan ikut. Makanya ketika orang tidak mau ikut pemahaman para sahabat, Allah ancam mereka dengan masuk neraka. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ketika dia tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, diancam dengan masuk neraka. Jadi ini bukan main-main. Kewajiban kita kembali kepada Quran Sunnah Fahmi Salaf wajib. Dan kita mengajak orang untuk mengikuti pemahaman ini. Karena ini jalan yang hak, jalan yang benar. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan kata orang, bukan dongeng, dalil Quran dan Sunnah. Kalau nanti mau lihat dalilnya lagi, saya bawakan lengkap dalam buku Mulia dengan manhaj salaf. Puluhan dalil di sini saya bawakan. Penjelasan dari Al-Quran, Sunnah, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan para a'immah
imam-imam tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Kemudian diantara yang masukkan manusia ke surga lagi, yaitu menuntut ilmu. Ilmu harus ini. Sebab kita nggak akan bisa tahu tentang agama tanpa menuntut ilmu. Sebab Nabi bersabda SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Ini wajib. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib setiap muslim, wajib. Yang dikaji dalam talabul ilmi itu apa? Yang dikaji dalam talabul ilmi itu apa? Cerita, dongeng, apa? Baca, berjanji, atau apa? Dalam kajian itu apa yang dikaji? Dari ilmu itu yang dikaji apa? Quran dan Sunnah. Perhatikan tuh, dalilnya Quran sama hadis Nabi, harus dibawakan dia. Kan banyak orang yang ngaji 10 tahun ngaji nggak pinter-pinter. Kenapa? Ya cuma itu aja dibawakan. Dongeng lagi. Kata orang, kata kiai, kata ajengan. Ini harus tinggalkan. Agama Islam, agama ilmu, agama dalil, agama hujjah, bukan dongeng, bukan cerita. Dalilnya mana? Makanya nuntut ilmu jalan surga kalau yang dikaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kalau disebutkan ilmu itu Quran dan sunnah. Perhatikan itu. Dalil. Makanya kita nggak boleh ikut-ikutan dalam kita beragama. Justru akan berat nanti di hari kiamat. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguh pendengaran mata nanti akan ditanya oleh Allah Taala. Semua akan ditanya oleh Allah. Makanya perhatikan, jangan ikut-ikutan dalil agama Islam, agama dalil, agama hujjah. Ketika nuntut ilmu, ya dalil yang dikaji itu. Ada kitabnya jelas. Kitabnya yang berisi dalil. Itu yang dibacakan oleh ustadznya, dijelaskan oleh ustadznya dengan pemahaman yang benar. Itu harus penting dalam kita tahu. Karena harus nuntut ilmu. Nggak bisa orang itu tiba-tiba jadi orang alim, nggak mungkin. Harus belajar. Seorang penuntut ilmu paling nggak dia harus hadir setiap pekan itu thalabul ilmi. Saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu ibadah bukan? Ibadah. Semua pekerjaan, usaha, dagang, kuliah dan yang lainnya harus bisa mendukung ibadah kita kepada Allah ini. Jangan korbankan ibadah kita nuntut ilmu ini dengan kerjaan, dengan tugas, dengan dagang, dengan kuliah, dengan praktek dokter segala macam. Jangan dikorbankan. Ini ibadah nuntut ilmu. Harus kita luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah Taala. Luangkan waktu baca Quran juga kita luangkan waktu. Waktu juga untuk baca buku-buku yang bermanfaat. Luangkan waktu. Minimal seorang penuntut ilmu 4 jam dia baca. Itu penuntut ilmu, apalagi ustadz. Jangan ustadz banyak ceramah. Ustadz banyak baca, banyak menuntut ilmu. Ngajar wajib bagi dia, tapi dalam rangka mendidik umat ini di atas agama yang benar, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, agar umat ini melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Itu yang diajarkan kepada umat, agar umat ini mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu namanya dakwah. Ajak mereka untuk beriman kepada Allah. Iman itu dakwah. Jadi harus jelas ini. Ini nuntut ilmu jelas, belajar juga kita jelas. Sebab dulu para ulama ketika nuntut ilmu jelas dulu siapa nih, sama siapa kita nuntut ilmu. Sampai dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ini ilmu ini agama. Lihat kepada siapa kamu belajar. Enggak sembarangan orang, kita sembarangan orang belajar ini. Enggak jelas. Cuma taunya di YouTube, dipanggil, suruh ngisi. Ini orang bodoh, jahil. Orang menuntut ilmu, dulu para ulama tahu dulu dia bagaimana akidahnya, bagaimana manhaj, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya, sampai sholatnya mereka lihat dulu, baru belajar.
Bukan sekedar bagus retorikanya, ceramah di panggung, bukan. Tapi bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Itu penting dalam kita belajar agama ini. Supaya kita nggak sesat. Karena kita ingin selamat. Dengan nuntut ilmu ini kita selamat dunia, akhirat. Itu yang kita penting dalam thalabul ilmi, bukan sekedar nuntut ilmu. Sampai sini jelas? Ya. Ini kalau ilmu aja panjang, ya. Nah, ilmu aja tentang adabnya, bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita bagi waktu, itu panjang. Dan bisa baca buku Menuntut Ilmu Jalan Surga atau Panduan Menuntut Ilmu. Kemudian di antara amal masukkan surga yang Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Itu Allah ulang-ulang. Bahkan sejak awal di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, bukan satu, jannat. Allah sebutkan wabasyiril ladzina amanu, di awal-awal di surah Al-Baqarah Allah sebutkan berikanlah kabar gembira wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iman, amal soleh memasukkan manusia ke dalam surga. Iman, amal soleh. Allah sebutkan lagi dalam ayat yang lain, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah orang-orang penghuni surga. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ini ratusan ayat dalam Al-Quran menjelaskan iman, amal soleh. Makanya harus kita kuatkan iman kita. Makanya di antara doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Ya Allah, zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah kami iman, wa yaqinan, keyakinan, wa fiqhan, dan pemahaman tentang agama. Jadi betul-betul kita harus menambah. Antum sekarang ini ngaji, bagaimana usahakan ngaji antum bertambah iman antum kepada Allah. Antum menuntut ilmu untuk merangka iman ini nambah, tambah takut kepada Allah Taala. Kemudian amal soleh tambah ketaatan, bukan tambah surut. Amal-amal soleh banyak, ribuan amal soleh. Di antara amal soleh yang memasukkan manusia ke surga, di antaranya taat kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Makanya Allah menyebutkan setelah tauhid, berbakti orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, jangan menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik pada kedua orang tua. Berbuat baik pada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga, memasukkan anak ke dalam surga. Dia seorang muslim harus taat pada orang tuanya, berbakti pada orang tua, membantu orang tuanya. Nggak boleh kurang ajar, nggak boleh membantah, nggak boleh membangkang, mengatakan saja nggak boleh, pada orang tua nggak boleh. Sebab dosa yang paling besar setelah syirik durhaka pada orang tua. Dosa yang paling besar setelah syirik durhaka pada orang tua. Jangan sekali-kali antum menghardik orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Allah telah mewajibkan kepada kalian tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau salah satu atau kedua-duanya dia mengalami umur lanjut usia dan ada di sisi kamu, jangan kamu mengatakan jangan mengatakan jangan menengking, jangan menghardik, nggak boleh. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Kamu rendahkan dirimu, rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu, tawadhu kepada orang tua, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia mendidik aku waktu kecil. Wahfid lahum janāha adh-dhulli minar rahmah, dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Tentu ingat tuh dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24. Ini jalan menuju surga. Kemudian yang terakhir
Semua banyak. Di antara untuk masuk surga, terutama buat wanita, ya, para istri, dengan taat seorang wanita kepada istrinya, itu jamin dia untuk masuk surga. Jangan sekali-kali dia membantah suaminya. Jangan durhaka pada suaminya. Karena ketika dia menikah, diserahkan oleh walinya kepada suaminya, jadi walinya, bapaknya atau kakaknya atau pamannya itu menyerahkan si wanita ini kepada suaminya, maka kewajiban yang besar bagi si istri taat kepada suaminya. Itulah jalan dia menuju ke sorga, jaminan sorga. Makanya ketika ada wanita yang dia mengeluh tentang suaminya, ada wanita yang mengeluh tentang suami saya begini, kemudian kata Nabi, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah dirimu, bagaimana sikap kamu pada suami kamu. Suami kamu sorga kamu dan neraka kamu. Artinya kalau kamu taat sebagai seorang istri bersuami, sorga. Ketika kamu durhaka, tempatnya di neraka. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan, di antara amal wanita ini gak banyak, wanita sedikit, yang penting dia taat pada suaminya. Nabi menyebutkan tentang wanita yang dijamin dengan sorga, kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatul jannah min abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dia jaga pakaiannya tertutup dengan rapi sesuai dengan syariat, dia jaga kehormatannya, dan dia taat yang keempat kepada suaminya, dakhalatul jannah min abwabil jannati sya'at, dia akan masuk surga dari pintu surga mana yang dia kehendaki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Jadi dari surga mana yang dikehendaki masukkan. Nikmat bagi wanita taat pada suami. Ketika dia jadi istri taat pada suami. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Ketika kemungkaran, ya nggak boleh taat dalam kemungkaran. Tapi wajib dia untuk taat pada suaminya. Dan dia harus bagaimana berbuat baik pada suaminya, senyum dan segala macam. Kewajiban dia mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak-anaknya. Allah menyebutkan wanita tempatnya di rumah, dia wajib taat pada suaminya. Itulah jalan dia menuju surga. Nggak sulit bagi wanita, nggak ada jihad bagi wanita, nggak ada perang, nggak ada. Dan banyak hal yang lain wanita digugurkan dari kewajibannya. Justru yang penting bagi dia menjadi orang yang salihah dengan taat kepada suaminya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang wanita yang salihah dalam surah An-Nisa di ayat 34, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang saleh yaitu qanitat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, qanitat ay muti'atun lillahi wa li azwajihin. Itu wanita yang taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Dan dia perempuan-perempuan yang salehah dan menjaga dirinya ketika suaminya ada, apalagi ketika suami tidak ada, dijaga dirinya dengan apa yang Allah jaga dia. Ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini banyak sebenarnya, ratusan bahkan mungkin ribuan yang memasukkan manusia ke surga. Tapi jalan ini harus kita tempuh sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan Quran, harus sesuai dengan sunnah. Nggak bisa ketika orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, diingatkan, kemudian dikatakan, ya ini urusan masing-masing aja, nanti kita ketemu di surga. Ketemu di surga, ente yakin masuk surga? La haula wala quwwata illa billah. Dari mana ente tahu masuk surga? Dari mana ente tahu masuk surga? Jalannya ente nggak tempuh. Kan wajib menempuh jalannya. Seperti ada pepatah mengatakan tentang orang yang mengatakan dirinya masuk surga, dia nggak menempuh jalannya. Kata pepatah itu, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau ingin selamat, tapi engkau nggak menempuh jalannya untuk selamat itu.
Nggak mungkin namanya perahu jalan di atas daratan, nggak mungkin. Kecuali kalau banjir. Allah musta'an. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang udah jelas salah, udah jelas syirik, udah jelas bid'ah, udah kamu nggak usah nasihat. Nanti kita ketemu di sorga. Loh, sekarang ini justru kita menentukan jalan kita benar atau tidak. Nggak bisa di sana. Antum tahu masuk sorga dari mana? Kan dari sekarang. Nabi ketika menentukan orang masuk sorga, Nabi sebutkan dia karena diberitahu oleh Allah Taala. Dan antum lihat amalnya mereka. Sahabat yang masuk surga, lihat amalnya mereka bagaimana. Enggak kita lihat orang berbuat syirik beda, nanti kita ketemu nanti di surga. Ini kalimat-kalimat yang menyesatkan dan kesombongan, mengikuti hawa nafsu. Seorang mukmin ketika bawakan dalil, sami'na wa ta'na, jangan tolak, jangan sombong, jangan angkuh. Banyak orang-orang yang angkuh, dibawakan keterangan ini hujah, ini dalil, ikuti hawa nafsu. Ketika hawa nafsu yang diikuti, sesat. Pasti sesat sudah. Kalau sesat tempatnya di mana? Neraka kata Allah dalam Al-Quran. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Jadi ini kadang-kadang orang sombong. Gitu. Sudah diingatkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah, nggak mau. Bahkan terus dia mempertahankan syirik dan bid'ahnya dan bangga. Ini kesombongan, ini keangkuhan, ini ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini kesesatan. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mendakwai keluarga supaya dapat mengikuti pengajian yang benar, pengajian tauhid? Ya, kita kan hanya mengajak supaya dia mau ngaji. Antum tinggal berusaha semaksimal mungkin dan juga doa kepada Allah Taala agar Allah membukakan hati, apakah itu saudara, kakak, adik, atau orang tua, supaya dia mengikuti kebenaran. Dan itu proses dan waktunya lama. Antum lihat bagaimana usaha Nabi SAW mendakwakan pamannya, tapi menolak sampai pamannya yang menolong dakwah Nabi mati dalam keadaan kafir. Siapa? Abu Thalib. Artinya Nabi sudah terus berusaha mendakwakan. Ya antum usaha dakwah. Ketika mereka belum nggak mau terima dakwah, ya kita sabar. Perlu waktu. Kayak Nabi Ibrahim, waktunya lama itu mendakwakan keluarganya. Kalau tujuan hidup seorang mukmin adalah surga, kemudian kita ibadah untuk mengharapkan surga. Bagaimana dengan pernyataan kita hidup bukan untuk masuk surga? Ini pernyataan orang-orang yang sesat dari kalangan tarekat. Jangan kita mengatakan bahwa kita ibadah untuk masuk surga. Yang mengatakan ibadah untuk masuk surga siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran. Nabi mengatakan demikian. Nuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Nabi menyebutkan tentang surga atau tidak? Ya. Jadi tetap kita harus sesuai dengan dalil. Jangan pakai ro'yu. Kalau pakai ro'yu sesat. Ini agama, dalil. Bukan kata orang, kata ustadz, kata kiai, kata ajengan. Bukan. Kata dalil. Dari Quran Sunnah. Jelas? Bagaimana kita mengikhlaskan amalan kita karena Allah? Ya ini perjuangan ya. Perjuangan. Bahwa yang punya ganjaran, punya pahala Allah, yang punya sorga, punya neraka Allah, yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki Allah. Kenapa kita berbuat untuk mencari pujian manusia? Pujian manusia nggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan celaan manusia tidak akan merendahkan kita di sisi Allah Taala. Semuanya tergantung dari iman kita, niat kita yang benar, dan amal soleh kita. Ikhlas dan ittiba. Jangan mengharapkan pujian, jangan ingin dipuji oleh manusia. Jangan juga mengharapkan dunia. Bagaimana tentang nasib umat-umat sebelum Rasulullah SAW? Ya ini serahkan kepada Allah. Yang penting sekarang antum berpikir bagaimana saya ini bisa masuk surga apa enggak? Antum berpikir buat diri antum. Bagaimana orang tua antum, bagaimana istri, bagaimana anak. Jangan berpikir tentang yang lalu. Serahkan kepada Allah. Ya, sama seperti ada orang, Ustaz, bagaimana negara ini banyak utangnya? Antum gak usah mikir negara, utang antum bayar. Sekarang kan lagi orang sibuk kan mikirin utang negara.
Antum bikin utang antum bayar. Udah selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila orang tua sudah mendoakan anaknya, baik dalam sholat tahajud maupun waktu-waktu yang mustajab, anak belum berubah dari tingkah lakunya yang buruk. Nah bagaimana? Ya tetap orang tua harus berusaha bagaimana mengajak anaknya ke surga, mengajak istri ke surga. Karena tanggung jawab dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi dia harus betul-betul bagaimana mendidik istrinya, anaknya di atas kebenaran. Sekarang kalau terjadi orang tua ini dulunya banyak dosa, banyak maksiat, taubat ya kepada Allah. Tapi dosa dan maksiat itu punya pengaruh kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya belum berubah. Ya tetap dia berusaha mendakwakan, meskipun dengan agak keras sedikit nggak apa-apa, karena kita tujuannya untuk menyelamatkan anak ini. Kalau sudah berusaha tapi tetap dia nggak mau, apalagi dia sudah dewasa, yaitu kewajiban kita nggak berhenti. Artinya Nabi sendiri untuk sholat yang sunat aja tahajud, Nabi ketok pintunya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Itu sunat, apalagi yang wajib. Jangan kemudian kita jadikan contoh Nabi Nuh udah berdakwah. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun. Antum ingatkan istri baru berapa kali? Ingatkan berapa kali? Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya, kemudian juga anaknya, terus menerus sampai anaknya tidak mau untuk ikut di kapalnya Nabi Nuh. Dia ingin naik ke gunung. Sampai Nabi Nuh minta kepada Allah agar selamatkan anaknya. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik. Itu bukan anakmu. Pisah sudah. Kenapa? Kafir dia. Bukan anakmu lagi. Jadi kita tetap usaha bagaimana anak ini berubah. Nggak bisa dengan doa aja, harus dengan sikap. Makanya sejak kecil tuh anak dididik. Jangan sayang tapi sayangnya salah. Boleh kita agak keras sedikit tapi untuk kebaikan dia. Kebaikan. Bagaimana dia mentaati orang tua. Jangan dia kurang ajar pada orang tuanya. Itu ajarkan seperti itu pada anak. Ajarkan adab pada dia. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat wa anfusakum wa ahlikum nar, apa kata Ali radhiyallahu? Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu ilmu yang bermanfaat dan ajarkan adab kepada mereka. Adab ajarkan. Bagaimana sikap kita? Sebagai anak kita ingin menuntut ilmu, tapi orang tua malah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya diingatkan, Pak ini saya mau berangkat menuntut ilmu yang insya Allah bermanfaat buat saya, buat kedua orang tua, buat keluarga dan yang lainnya. Jelaskan, karena orang tua belum paham. Jelaskan baik-baik supaya dia menerima. Bagaimana pendapat Ustadz tentang panitia yang mengarahkan atau menertibkan jamaah taklim ketika taklim berlangsung sehingga panitia tidak turut menyimak isi taklim? Panitia membantu dalam kajian bagus, tapi dia wajib untuk menuntut ilmu. Dia wajib untuk mendengarkan. Jadi ketika dia ikut dalam panitia mengatur saf dan segala macam, itu boleh sebelum dimulainya acara. Ketika ustadz sudah mengucapkan salam, sudah mengucapkan alhamdulillah, sudah diam semuanya. Panitia semua diam. Karena kalau semua yang lain wajib mendengar, panitia lebih wajib lagi. Perhatikan tuh. Kalau semua disuruh mendengar, panitia lebih wajib lagi. Jangan disibukkan dengan segala macam panitia. Jangan kemudian panitia mengatakan, oh kalau saya kan panitia nggak wajib. Dia lebih wajib dari yang lain. Lo antum yang undang orang ke sini. Kok antum nggak ngaji? Berarti antum bukan panitia, calo. Bukan panitia. Kalau panitia betul-betul bagaimana mendengar kajian itu, memahami kajian itu, mencatat, menulis dan berusaha untuk mengamalkan. Kan banyak panitia, dia sibuk sendiri tapi dia nggak dapat ilmu sama sekali. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Dia ngajak orang ke sorga, dia nggak mau masuk sorga. Itu perhatikan tuh, untuk semua panitia. Makanya saya sering ingatkan dalam tablik akbar saya, panitia duduk, dengarkan, jangan disibukkan dengan yang lain.
Kecuali kalau ada hal yang memang perlu bantuan dia. Main listrik mati, dia harus bergerak, harus dia. Atau air habis, dia harus membantu bagaimana supaya ada air orang untuk wudhu. Tapi ketika nggak ada apa-apa, tuh diam, duduk dia. Dengarkan baik-baik. Itu kewajibannya dia. Kan banyak juga panitia sibuk dengan ngatur parkir mobil segala macam. Parkir suruh orang bayar. Suruh orang, nggak usah panitia parkir mobil. Dia harus dengarkan pengajian dari awal sampai selesai, pada manfaat. Nggak ada kan panitianya punya ini arsip rekaman, nggak manfaat. Udah berlalu waktu. Waktu yang ada itulah waktu kita. Yang sebelumnya bukan waktu kita, yang akan datang bukan punya kita. Kita nggak tahu hidup atau tidak. Yang sekarang inilah milik kita. Ini yang kita gunakan. Ini yang akan ditanya dari kiamat nanti. Jelas? Nah, bagaimana kita memilih ustadz supaya kita kokoh di atas masalah di tengah banyaknya fitnah? Ya, untuk tahu tentang ustadz, ya tanya pada ustadz. Tahu ustadz ini mengikuti mana salaf, ustadz ini benar, ustadz ini boleh kita terima dengan tidak. Yang tahu siapa? Ustadz. Yang tahu tentang dokter, ya dokter. Yang tahu tentang insinyur, ya insinyur. Jadi jangan tanya kepada orang awam. Yang sekarang ini yang nyeleksi ustadz orang awam. Orang awam ngerti apa? Akhirnya yang datang rusak ini. Panitia-panitia pengajian juga banyak yang awam. Mesti yang jadi panitia pengajian itu ustadz, bukan orang awam, bukan ibu-ibu juga. Jadi harus ustadz supaya apa? Yang dipanggil betul-betul ustadz yang akidahnya benar, manhajnya benar, supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu manfaat. Karena kan banyak yang dipanggil ya mantan pendeta. Ngerti apa mantan pendeta? Ketika dia masuk Islam dari pendeta, kewajiban dia apa pertama kali? Untuk ilmu, belajar. Dari ilmu yang harus belajar yang pertama kali tentang apa? Tauhid kepada Allah. Belajar dulu. Dan waktunya belajar nggak bisa sehari 2 hari. 10 tahun paling nggak minimal dia belajar. Baru dia jadi dai. Nggak bisa sekarang. Orang belajar sekarang di mana-mana orang baca buku sedikit udah ceramah. Ini banyak seperti ini. Ini dai-dai jadi-jadian namanya seperti ini. Nggak boleh kita belajar belajar. Ada yang tukang lawak, ada ini segala macam. Nggak boleh kita belajar. Tahu akidah yang benar, mana yang benar. Supaya kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Karena kita ingin dengan ilmu ini kita paham tentang agama. Kita meyakini agama kita benar dan kita paham. Kemudian kita bisa amalkan yang dengan amal itu ikhlas dan ittiba masukkan kita ke surga. Itu. Bukan bagaimana mendengarkan ustadz ini. Ustadz ini kayaknya bagus deh. Kayaknya. Jadi bukan tahu benar tentang dia. Akhirnya apa? Yang dibawain ya segala macam deh yang nggak jelas. Jadi pertanyaan mestinya nggak usah ditanyakan ya. Apa yang mengharuskan suami menceraikan istri? Kenapa antum nggak tanya bagaimana supaya rumah saya tangga saya rukun? Kok antum pengen cerai? Bagaimana supaya rumah tangga Ustaz saya bisa rukun? Ya harus saling memahami, harus saling memaafkan, harus saling mengingatkan. Kok antum belum apa-apa, udah bagaimana ceraikan istri? La haula wala quwwata illa billah. Antum ketika nikah itu mengambil perjanjian yang sangat kokoh, mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat kokoh. Tujuannya untuk membina istri ini menjadi salihah, sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan yang saleh. Itu tujuan rumah tangga. Bukan bagaimana menceraikan istri. Ini enggak benar ini pertanyaan. Kalau seandainya pun ada yang memang dia ada yang diceraikan, ya nggak perlu orang lain tahu. Apalagi di sini bagaimana, apakah dipublikasikan? Ya nggak boleh. Ya artinya sekarang kesalahan-kesalahan itu kan mesti ada dari dua pihak. Kalau memang harus cerai, cerai nggak masalah. Di antara sahabat juga ada yang menceraikan istrinya. Tapi jelas usaha itu harus maksimal dulu. Gitu. Bagaimana merukunkan? Kan Allah juga ketika menyebutkan tentang masalah rumah tangga di dalam surah An-Nisa, sampai ketika bermasalah suami istri, suruh panggil dua keluarga, dari keluarga istri, keluarga suami, damaikan dulu, islah dulu. Sudah nggak mampu baru. Begitu Islam. Terus kan
Mungkin dari suami istri itu punya anak, punya keturunan, yang nanti anak ini mau dikemanakan? Siapa yang mau didik dia? Itu kan tanggung jawab. Perlu waktu dan perlu kesabaran. Dan orang nggak sembarangan. Kalau seperti itu, ya kesian dong wanita. Begitu kawin, nggak bagus, cerai. Nggak mau ikut suami, cerai. Kok segampang itu? Kan ketika dia sudah cerai, jadi janda, itu sudah di masyarakat sudah penilaiannya sudah berkurang. Bagaimana kalau antum seperti itu dilakukan oleh orang terhadap anak antum yang perempuan begitu? Orang kawin, cerai. Atau saudara antum yang perempuan, bagaimana kalau antum digitukan? Harus kita lihat itu tentang maslahat dan mafsadah. Enggak semudah itu dalam kita berumah tangga dan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Saya yakin bahwa manhaj salaf ini benar dan dakwah ini benar yang paling hak. Cuma karena di masyarakat ada banyak kebiasaan, keterbatasan dalam pemahaman syariat sehingga mereka masih melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan saya ikut melakukannya karena belum mampu. Ya, antum harus punya sikap kan. Ketika masyarakat berbuat kesyirikan, bid'ah, nggak boleh kita ikut dalam syirik dan bid'ah itu. Nggak boleh. Adapun bergaul dengan masyarakat, tetap bergaul kita. Artinya ketika kita bertemu dengan dia, kita ucapkan salam, dengan tetangga kita senyum, dia sakit kita jenguk, dia perlu bantuan kita bantu. Tapi untuk acara-acara bid'ah nggak boleh kita ikut. Harus punya sikap dalam kita beragama. Acara syirik nggak boleh kita ikut. Itu yang penting tuh. Dalam kita beragama punya sikap. Karena banyak kaum muslimin nggak punya sikap. Jadi entar seperti ini, akhirnya apa? Masuk syubhat, lama-kelamaan sesat dia ikut larut dengan masyarakat lagi. Kembali lagi, yang tadi udah ikut sunnah kembali lagi kepada bid'ah. Dan itu rugi. Karena apa? Dia tahu kebenaran, kemudian ditinggalkan kebenaran itu lebih berat daripada sebelumnya dia belum tahu kebenaran. Sekarang udah tahu kebenaran, tinggal dilaksanakan kebenaran itu mudah, tapi dia nggak mau. Karena apa? Faktor masyarakat, celaan di masyarakat, cobaan, ujian itu tidak berat gitu. Ya, meskipun kita merasakan berat dibandingkan dengan siksaan neraka, berat mana? Neraka. Dengan azab Allah, lebih berat azab Allah. Makanya ada orang-orang yang dibikin ujian oleh Allah, dia menganggap siksaan manusia seperti siksaan Allah. Ka'adzabillah. Allah murka dengan orang seperti itu. Mestinya dihadapin aja. Tetap masyarakat, nggak semua orang itu akan cinta kepada kita, nggak mungkin. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sesuatu yang nggak mungkin bisa dicapai, nggak mungkin bisa tercapai keridhaan manusia ini. Mesti ada orang yang redha dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita. Pasti dalam kehidupan. Sekarang saya ambil contoh. Orang yang paling baik akhlaknya siapa? Rasulullah SAW. Apa semua orang di Mekah cinta pada Nabi? Apa semua orang di Madinah cinta pada Nabi? Enggak. Ada yang mencintai beliau, ada yang membenci beliau. Kaum musyrikin membenci beliau. Yahudi di Madinah berusaha bagaimana meracun Nabi supaya Nabi mati. Sampai kau ucapkan salam, Assalamualaikum. Kematian buat kamu, orang Yahudi kalau salam. Sampai seperti itu. Padahal akhlaknya beliau luar biasa. Maka dalam kita beragama, dalam kita mendakwakan kebenaran, pasti ada yang musuhi kita, pasti. Ya, para nabi, para rasul, mesti ada musuhnya. Begitu juga orang-orang pewaris para nabi, para ulama, para dai yang mengikuti jejak Quran Sunnah, mesti ada musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikian menjadikan setiap nabi itu punya musuh. Siapa? Orang-orang mujrimin yang jahat. Dan cukup Allah sebagai penolong. Jelas? Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Itu yang bisa saya sampaikan karena kita persiapan untuk sholat maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah besok kita lanjutkan. Untuk kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Memberikan hidayah taufik untuk melakukan amal-amal saleh. Memberikan keberkahan. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.